Iya, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita bersama Kiai Haji Muhammad Faiz. Nah Kiai, dalam hubungan suami istri ini kadang-kadang terjadi perdebatan terkait tugas rumah tangga. Sebetulnya bagaimana pembagian tugas rumah tangga menurut syariat Islam, Kiai? Saya ingin memulai satu hal dulu ya. Saya dulu punya guru di Mesir ya. Itu bahkan menulis buku. Namanya Makanatul Quran Makanatul Mar'ati fil Qur'ani was Sunnah. Kedudukan wanita di dalam Quran dan hadis. Karena budaya kita Muslim dan Timur itu sering merendahkan perempuan, Mbak Eva. Jadi kalau perempuan tuh kayaknya urusannya dapur. Ya. Kalau ada anak misalnya, kalau ada urusan tentang politik, ekonomi, kita udah nggak nyambung, itu urusan laki, kan begitu ya. Itu budaya. Jadi dari kecil juga kadang-kadang ada budaya kita bilang, sudahlah nggak usah sekolah tinggi-tinggi, toh ujungnya nanti kasur, sumur, dapur, kan begitu ya. Nah, saya banyak sekali belajar dari guru saya, itu dulu almarhumlah Profesor Muhammad Baltaji Hasan, seorang ahli usul fikih di Tanta ya, di kota di Mesir itu. Beliau itu saya pertama kali mendengar itu memberi nasihat pernikahan. Jadi ada walimah nikah, beliau itu diminta untuk memberikan nasihat kepada pengantin. Nah, beliau itu mengingatkannya bahwa hubungan suami istri itu bukan hubungan antara atasan dengan bawahan. Di rumah tangga memang ada banyak ragam pekerjaan, tetapi kemudian tidak seketat kita membayangkan tupoksi ketika kita bekerja. Ya, ketika kita bekerja misalnya jadi direktur, itu kan ada direktur keuangan nggak ngurusi direktur bisnis misalnya. Nanti direktur kepatuhan kan begitu ya. Ada yang kejaksaan itu mengerjakan bukan tugasnya polisi. Ketika ada jaksa, itu tugasnya polisi. Polisi kita minta bekerja tugasnya jaksa, itu tugasnya jaksa. Kepala sekolah, guru juga gitu kan. Dosen misalnya ekonomi, itu urusan ilmu hukum, bukan urusan saya. Nah, rumah tangga itu, kata guru saya, itu dibangun dari sunnatullah. Bahwa hidup itu membutuhkan pasangan, bahwa tidak ada superioritas antara satu jenis di atas jenis yang lain. Yang ada adalah pembagian tugas yang selaras dengan kodrat kemanusiaannya tanpa menghilangkan bantuan dari salah satu pihak kepada yang lain. Kata guru saya, Al-Quran itu sering menyebut ada al-mu'minun, tapi juga ada al-mu'minat. Nyebut al-muslimun, tapi juga ada al-muslimat. Al-qanitun, juga ada al-qanitat. Dibuat pasangan. Ketika kemudian misalnya ayat Quran menjelaskan hubungan suami istri, itu dikatakan sebagai pakaian. Lihat Mbak Eva, pakaian itu fungsinya menutup, menyempurnakan. Ketika saya kemudian bergaul dengan istri saya, itu dikatakan nisaukum harthun lakum, bahwa istri saya itu tempat saya seperti petani yang bercocok tanam. Lihat, apakah petani ketika dia ingin memanen hasilnya cukup hanya dengan menebar benih? Tidak. Apakah cukup hanya dengan mengolah tanah? Oh tidak. Ada begitu banyak pengorbanan, ada begitu banyak usaha yang dilakukan oleh petani ini untuk kemudian dia mendapatkan hasil dari apa yang dia tanam. Nah, filosofi inilah sebetulnya yang kemudian dirangkum oleh banyak ulama secara formal, karena dalam hidup itu kan butuh kepastian. Hukum itu tidak boleh kemudian etika dan normatif kan, tetapi lebih kepada kepastian. Dibagilah ini yang namanya fungsi utama dalam rumah tangga. Yang laki-laki itu diberi kewajiban untuk mencari nafkah dan membagi. Ini jangan sampai nih punya suami cuma cari nafkah tapi nggak rajin membagi nafkah, ya, duitnya banyak tapi istrinya nggak seperti orang yang punya uang. Nah itu karena suaminya, saya kan tugasnya cari nafkah bukan membagi nafkah. Enggak lah, dia mencari nafkah dan dia membagi nafkah. Karena dia mencari nafkah, maka konsekuensinya dia akan ada banyak di luar rumah. Nah, sementara istri yang secara normatif tadi itu diminta untuk di rumah karena dia tidak punya kewajiban mencari nafkah. Maka di sana ada anak.
di sana ada rumah yang secara kemanusiaan dia lebih pantas untuk di sana. Nah, oleh karena itu di sini ada pembagian nih, Mbak Eva. Suami wajib memberi nafkah istrinya. Atas kompensasi itu nanti istrinya wajib berkhidmat kepada suami, melayani kebutuhannya lahir dan batin. Nafkah itu apa? Ini lengkap, Mbak Eva. Nafkah itu makan, pangan, papan. Jadi kalau setiap hari saya wajib memberi makan istri saya. Dengan makanan yang apa? Yang makanan yang wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Kalau gaji saya besar, ya makanannya orang besar. Kan gitu. Kalau gaji saya pas-pasan, ya makanan orang yang pas-pasan. Saya wajib memberi istri saya pakaian. Pakaian apa? Dalam fikih itu yang dia butuhkan. Kalau istrinya misalnya mau keluar ke pengajian, ya pakai baju yang pantas. Oh, istrinya minta baju sekian, itu ditafsir, dirinci dalam fikih. Ada musim panas, ada musim dingin, ada apapun, itu menjadi kewajiban suaminya. Kesejahteraan rumah tangga itu menjadi kewajiban suaminya. Kalau rumahnya besar, maka dia membutuhkan asisten rumah tangga. Ada halaman, membutuhkan tukang kebun. Itu semua menjadi kewajiban suami. Nah, kalau nanti misalnya suami tidak punya kemampuan itu, dia harus kesepakatan loh dengan istrinya. Dia bilang, istriku, kita ini dapat rumah warisan besar banget ya, tapi kan kamu tahu pekerjaan saya tidak cukup saya untuk menggaji asisten rumah tangga untuk merawat ini. Maka ketika dia meminta istrinya, itu dia meminta bantuan loh, bukan perintah. Karena sejatinya nafkah itu menjadi kewajiban suami, dan suami harus tahu kebiasaan istrinya. Jadi kalau istrinya misalnya dari awal bilang, Mas, saya nggak bisa masak loh. Terus ya nanti kalau kita nikah saya minta asisten rumah tangga yang bisa masak ya. Saya janji kok akan belajar memasak. Tapi kan janji biasanya tinggal janji kan. Tapi kewajiban itu sejatinya itu kan memang ada bagian dari nafkah suami. Maka suami harus memenuhi ini semua, Mbak Eva. Nah, tetapi kata guru saya tadi, di rumah tangga itu kalau mau harmonis, jangan kemudian kayak tupoksi tadi. Boleh jadi satu hari nanti ada pintu yang goyang, suami sedang tidak ada, istrinya punya kemampuan memaku. Tidak kemudian juga merasa hina, betapa perkasanya istri saya memaku tembok. Kalau pada satu masa istrinya sudah sedang merawat anak atau sedang menyetrika, kata suaminya, bikinin sambal dong. Nanti yang ngenakin saya deh, tapi yang ngulek itu kamu bisa nggak bantuin bawang, cabenya, nanti saya tinggal ngerasain yang kurang apa. Ngulek suaminya itu bukan bagian dari merendahkan diri, tapi itu sedang mengerjakan perintah Nabi. Apa kata Rasulullah? Khairukum, sebaik-baiknya manusia itu khairukum li ahlihi. Itu orang menjadi orang yang terbaik untuk keluarganya. Jadi kalau saya ingin menjadi suami yang paling baik, maka saya harus berperilaku yang sangat baik kepada istri saya. Kalau istri saya ingin menjadi orang yang baik, dia berperilakulah menjadi istri yang terbaik untuk suaminya. Bisa dibayangkan nih, kalau setiap pasangan berusaha menjadi yang terbaik untuk pasangannya, hidup itu sakinah, mawaddah, warahmah. Baiklah, jadi artinya memang pembagiannya itu tidak semata-mata kalau wanita hanya urusan dapur, laki-laki urusan mencari uang dan sebagainya, dan gitu itu Mbak Eva harus dibicarakan. Kalau istrinya bilang, saya dari lahir tuh nggak pernah ngucek baju, saya dari lahir itu udah modern pakai mesin cuci, maka istrinya itu berhak meminta kepada suaminya. Kenapa? Karena kewajiban untuk nafkah terkait dengan pencucian itu beban suami. Tetapi kalau seperti ini, mungkin banyak rumah tangga yang berujung dengan perceraian. Istrinya kemudian ingin menjadi yang terbaik. Iya ya, suami saya nggak cukup uangnya untuk beli mesin cuci. Ya sudahlah, bakti saya kepada suami, saya mencuci dulu. Suaminya ingat nih, ya Allah, itu istri saya di rumahnya nggak pernah ngucek, gara-gara nikah sama saya ngucek. Saya akan bekerja dengan lebih baik lagi. Kalau saya nanti sudah punya uang, hadiah pertama yang saya bawa ke rumah itu mesin cuci. Itulah sejatinya pasangan suami istri melihat hak dan kewajibannya. Baiklah Kiai, kita akan lanjutkan pembahasan. Nanti kita akan bahas terkait masalah ruqyah nih Kiai, tapi kita akan break terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali.